Apa sih konsep pembangunan umat menurut pandangan Islam? Ya. Perlu dicatat ya dalam ungkapan ini, makna yang mendasari istilah umat yang digunakan adalah merujuk secara khusus kepada umat Islam secara kolektif. Ya. Ini saya bersandarkan kepada kenyataan Al-Quran sebagaimana yang terungkap dalam surah Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai umat Muhammad, ya kan? Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang mungkar. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Ini mungkin maksud yang kita urai pertama tentang umat itu sendiri. Dalam ayat ini ya, saya bisa memahami ada hakikat umat itu. Yang disebut umat itu apa? Jadi istilah umat ini yang kita maksudkan umat Islam itu nyatanya memiliki ciri-ciri khusus yang sekaligus yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Ciri-ciri khusus yang paling utama terungkap dalam 3 ungkapan yang cukup besar maknanya dalam hubungan dengan pembentukan ya, serta kelangsungan peradaban manusia yang berkualitas tinggi di sepanjang zaman. Yang pertama adalah menyuruh melakukan kebaikan, ya. Ta'muru bil ma'ruf berarti menyuruh. Jadi menyuruh melakukan kebaikan atau ma'ruf. Itu ciri yang pertama. Jadi umat Islam itu yang pertama dia mesti ada fungsinya sebagai menyuruh melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua mencegah daripada melakukan kejahatan atau mungkar. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dalam hubungannya dengan istilah umat ini, ya, apabila terdapat di kalangan muslim di mana zaman apapun dan dimanapun di kawasan di bumi ini, yang tidak terdapat memenuhi kategori ciri-ciri yang 3 di atas, maka ia bermakna bahwa mereka sesungguhnya sudah berhenti menjadi umat sebenarnya. Dalam artian yang hakiki ya. Dengan kata lain, mereka umat yang sudah kehilangan jati diri. Nah. Kemudian, yang perlu dipahami dalam realitas kehidupan keseharian. Kita sebagai manusia cukup sadar bahwa segala apa yang berlangsung di luar diri kita sebagai manusia adalah diurus oleh diri dalaman manusia. Ya. Jadi yang mengurus itu adalah diri dalaman. Ya, diri dalaman manusia. Suatu yang ada dalam diri kita. Ya. Mereka merupakan suatu yang dalam diri kita itu mengurus dan membuat penentu dan mencorak warna kehidupan secara keseluruhan. Mereka inilah yang diistilahkan sebagai khalifah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, khalifah ya, yang difahami dalam pengertian Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam, dan makhluk manusia yang datang selepas Adam atau setelah Adam. Generasi demi generasi dilantik sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang diberi tugas supaya berusaha melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan ya, semua makhluk ini demi kepentingan manusia. Ya, yang dilantik sebagai khalifah tersebut. Dalam pengertian mereka diberi penghormatan menjadi pengawal yang bertindak sebagai pengurus kepada semua makhluk tersebut sebagaimana terungkap dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 65. Alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi iznih innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu? Dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar di laut dan dengan perintahnya. Dan dia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihnya dan rahmatnya kepada umat manusia. Dikuatkan lagi dalam surah Jatsiyah ayat 13. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dialah Allah memudahkan untuk kamu, untuk faedah dan kegunaan kamu, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandung tanda-tanda atau yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkan dengan teliti. Nah, ini bermakna semua perkara dan segala bentuk pembangunan secara fisik yang berlangsung di sekitar diri kita sebagai manusia dalam berbagai sektor kehidupan di alam ini sememangnya memang ditentukan arah dan tujuannya dari diri manusia. Jadi baik buruknya segala itu bergantung sepenuhnya kepada diri mereka yang diberi tugas sebagai pengurus ya, tersebut. Dengan itu tertayang jelas kepada kita betapa pentingnya diri manusia itu kepada kehidupan sejagat. Nah, dalam konteks ini dapat pula kita pahami dengan baik betapa diri individu manusia yang merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala itu mesti diurus dan disempurnakan pembangunan dirinya supaya ia dapat ya berkontribusi ke arah kebaikan dan kesejahteraan secara luas. Nah, itu yang perlu kita pahami dahulu. Kemudian bagaimana definisi pembangunan umat dan kepentingannya apa? Nah, ini pertanyaan kedua yang perlu kita bangkitkan. Apa sih definisi pembangunan umat itu dan kepentingannya apa? Nah, pembangunan umat yang dimaksud ya, yang saya maksud di sini ialah usaha yang berterusan atau berkelanjutan sepanjang hayat ya, dalam memupuk dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri setiap individu umat ya, agar menjadi subur dan kentar rasa keimanannya terhadap rukun-rukun iman serta berupaya terdorong untuk menyumbang ke arah ya kebaikan dan kesejahteraan hidup dirinya sendiri, orang lain dan di alam seluruhnya. Nah, di samping itu mereka juga perlu bersedia dan senantiasa pula untuk terpanggil untuk melaksanakan ya upaya-upaya pencegahan terhadap perkara-perkara yang mungkar yang bisa merusakkan kesejahteraan hidup. Dengan kata lain, pembangunan umat itu merujuk kepada usaha pembinaan diri atau syakhsiyah manusia dengan nilai-nilai yang positif yang sesuai dengan akal murni dan syarak atau agama, agar kewujudan dan kehadiran mereka di alam ini boleh menjadi sumber kepada kebaikan dan kesejahteraan hidup, bukan sebaliknya. Nah, dalam konteks pandangan Islam ya, jelas dinyatakan di sini bahwa diri individu manusia yang ditugaskan sebagai khalifah itu mesti diusahakan pembangunan dirinya supaya ia terhias dengan nilai-nilai positif yang bisa menyumbang ke arah kebaikan. Great minds discuss great ideas, great events, and great people.